Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Gustina. Nomor induk mahasiswa 05002435, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Kampus UP BJJ Padang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas 3 mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik terkait dengan solusi inovatif dan strategi implementasi berdasarkan teori pelayanan publik untuk kasus calo pajak dan pelayanan yang tidak profesional di kantor Samsat Painan. Adapun permasalahan pelayanan publik yang terjadi di kantor Samsat Painan yaitu adanya praktik calo yang dilakukan oleh beberapa oknum di kantor Samsat Painan. Yang kedua, sistem antrian yang masih tidak jelas. Dan yang ketiga, pelayanan yang tidak ramah dan tidak profesional, yaitu adanya oknum petugas yang secara terbuka dengan sengaja mengistimewakan pelayanan terhadap seseorang yang dikenal atau mungkin bisa jadi itu anggota keluarganya sehingga orang tersebut tidak perlu mengikuti prosedur antrian. Permasalahan tersebut tentunya akan berdampak terhadap proses pelayanan publik, seperti menurunnya kepercayaan publik, juga dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dan menjadikan budaya pungli lebih berkembang serta memberikan citra buruk pada instansi pemerintahan seperti kantor Samsat Painan. Untuk permasalahan ini, saya menawarkan solusi yang bisa diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya kantor Samsat Painan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu dengan menerapkan teori New Public Service yang dikolaborasikan dengan teori e-government. Teori New Public Service menempatkan pelayanan publik sebagai proses demokratis, partisipatif, dan humanis, di mana pemerintah bekerja bersama dengan warga untuk menciptakan pelayanan yang terbaik. Teori ini sangat relevan dengan reformasi birokrasi modern dan tuntutan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. Teori ini dikolaborasikan dengan teori e-government yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Karena semua masalah yang timbul di kantor Samsat Painan itu akibat dari proses pelayanan yang masih manual, ruang pelayanan yang masih memberi celah bagi interaksi tidak resmi seperti kasus calo. Adapun implementasi dari solusi yang saya tawarkan ini berupa, yang pertama yaitu harus diadakannya digitalisasi layanan di kantor Samsat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bisa menerapkan digitalisasi pelayanan melalui penerapan sistem mobile teknologi dengan penggunaan e-Samsat seperti yang telah diterapkan oleh beberapa daerah dan juga menggunakan sistem antrian online seperti yang telah diterapkan juga di beberapa instansi pelayanan publik seperti rumah sakit, sehingga tidak ada antrian pelayanan yang menumpuk. Terlebih-lebih di waktu-waktu khusus seperti adanya program pemutihan pajak kendaraan yang memang memungkinkan untuk membludaknya antrian masyarakat yang mengurus pajak kendaraan. Masyarakat bisa hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan sistem pendaftaran online, atau bisa juga dengan membuat aplikasi e-Samsat yang memungkinkan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui dompet digital masing-masing dan masyarakat ke kantor hanya untuk melengkapi atau mengantar administrasi saja. Pemerintah juga harus melakukan reformasi birokrasi dan pelatihan etika pegawai untuk mengatasi permasalahan tidak profesionalnya oknum petugas di kantor Samsat Painan. Dengan mengadakan pelatihan etika birokrasi dan pelayanan publik untuk pegawai Samsat Painan, diharapkan dapat menanamkan nilai keadilan dan integritas. Solusi lain untuk menghindari tumpukan antrian, mengingat wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang memang cukup panjang. Selain mengadakan samsat keliling seperti yang telah diterapkan oleh Samsat Painan seperti sekarang ini, Pemda juga bisa untuk memikirkan terkait dengan pengadaan payment point atau membentuk tempat pembayaran pajak per kecamatan atau dalam bentuk unit kerja lapangan. Di sini akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga dapat memperkecil celah calo. Selain itu, Pemda juga dapat melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan, misalnya dengan membuat sistem pengaduan digital atau survei kepuasan pelanggan, serta publikasi transparan data layanan seperti waktu tunggu, volume transaksi, dan laporan pengaduan. Melalui sistem e-pelaporan atau whistleblowing, masyarakat dapat melaporkan praktek calo, pungli, atau pelayanan yang tidak adil yang terjadi. Pemerintah daerah juga harus gencar untuk melakukan sosialisasi terkait hak-hak wajib pajak melalui brosur,
spanduk, media sosial, acara desa, agar wajib pajak tahu proses resmi, biaya resmi, dan risiko penggunaan calo atau banyak masyarakat yang masih bingung terkait dengan bagaimana prosedur pembayaran pajak di kantor Samsat Painan. Dan hal itu juga yang memicu masyarakat untuk mencari calo agar tidak repot dalam proses pembayaran pajak. Teori pelayanan publik yang saya tawarkan seperti New Public Service dan e-government memberikan kerangka kuat untuk merancang solusi terhadap adanya permasalahan calo pajak dan juga pelayanan yang tidak profesional yang terjadi di kantor Samsat Painan. Inovasi teknologi seperti e-Samsat, antrian digital, serta reformasi etika birokrasi kepada petugas Samsat Painan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik adalah kunci strategi implementasi. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan Samsat. Selain itu, dukungan anggaran dan keterlibatan dan kerjasama semua pihak, baik itu dari pemerintah daerah, dari Polri dan Jasara Harja, serta juga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mensukseskan teori yang telah saya sampaikan ini. Demikianlah pemaparan tugas manajemen pelayanan publik terkait dengan permasalahan pelayanan publik yang ada di kantor Samsat Painan yang ada di daerah saya. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi kita semua untuk menciptakan pelayanan publik yang inovatif dan prima ke depannya. Terima kasih.